Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi man lam yurid salat subhal imam bil Muzdalifah. Orang-orang yang tak sempat mengikuti salat subuh bersama imam ketika berada di Muzdalifah, sampai ke hadis yang lain lagi. Wa bi ilahi qala akhbarana Ali bin Husain قال حدثنا أمية عن شعبة عن يسار بن شعبي عن عروة بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبلي طيء لم أدع حبلا إلا وقفت عليه وهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shalla hadhihi salata ma'ana wa qad waqafa qabla dhalika bi Arafah lailan aw naharan faqad tamma hajju wa qada tabathahu. Ada tuh. Baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi al-Husain dari Umayyah dari Syu'bah dari Sayyar dari Yasar. Kok Sayyar? Dari Yasar. Dari Yasar. Nah, Sayyar apa Yasar itu? Dari Yasar. Ya. Dari Yasar. Itu Sayyar itu ya. Di hadisnya begitu lah ini. Itu Yasar apa Sayyar? Yasar. Itu ya. Baca udah. Itu hafid. Dari Sya'bi dari Urwah bin Mutarris. Ia berkata, saya datang kepada Nabi SAW di Muzdalifah. Kemudian saya katakan, wahai Rasulullah, saya datang dari Gunung Tayyi. Gunung apa? Dari Gunung Tayyi. Tayyin. Ya. Dan tidaklah meninggalkan satu tali kecuali saya berwukuf padanya. Apakah saya mendapatkan haji? Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat ini bersama kami dan berwukuf sebelum itu di Arafah pada malam atau siang, sungguh telah sempurnalah hajinya dan dia telah membersihkan kotorannya. Tuh, lailan di Arafah, baru di Muzdalifah. Karena Arafah itu adalah rukunnya rukunnya haji. Muzdalifah itu adalah wajibnya. Jadi semua amal ibadah itu sama, rukun, wajib, fardu sama, kecuali ketika haji itu beda. Karena rukun di haji itu beda dengan wajib. Ya, kalau rukun di haji itu kalau satu tidak lakukan tidak sah satu. Kalau wajib tidak, tetap sah lakukan, cuma berdosa karena satu pelanggaran. Ya, itu perbedaan. Ya, kalau rukuk karena di malam rukuk di Arafah. Malam itu artinya gimana? Hari 9 kita di Arafah, tidak sempat. Malam ke-10 kita masih di Arafah, tidak masalah. Karena Arafah itu waktunya ketika tergelincir matahari 9 sampai terbit fajar hari 10 nanti hari raya. Itu terbit fajar Shadiq 15 jam, itu baru selesai wukuf di Arafah. Jadi Nabi SAW kalau di Arafah ketika malam seperti itu juga kamu berada di Muzdalifah salat atau jam'an takhiran, arti isya dulu 2 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat dari ketika waktu isya itu ketika Muzdalifah, maka tamma hajjuhu wa tamma wa nafathu, nanti dia membersihkan daripada kotorannya. Karena haji tersebut kenapa? Ada 3 hal. Rasulullah berkata, pertama haji tersebut orang pergi haji cuma haji saja. Balik pergi haji, peci haji. Ya ada pakaian haji, tapi kelakuan masih lanji tuh. Ada orang pergi haji yang kedua,
Ngomongnya orang haji kan begitu tuh. Pergi haji udah. Yang kedua haji itu dikasih Rasulullah man hajja falam yarfus walam yafsukh kharaj min qaul umum. Barang siapa berhaji tidak melakukan perkataan yang sia-sia, kelakuan kotor tersebut itu, dan tidak berkata yang tidak baik, dia keluar daripada dosa seperti baru dilahirkan daripada perut ibunya. Tuh. Alhamdulillah. Ini tisu. Deh. Ya, itu haji yang kedua. Nah, yang kedua itu saja sangat sulit sudah orang untuk mendapatkan haji bersih tuh ketika balik dari Arafah. Ya, yang ketiga Rasulullah SAW berkata, nah itu nama mabrur. Yang mabrur itu paling susah. Jadi mabrur itu la yukhatu ismun, tidak bercampur dengan dosa sekecil apapun. Nah, ini masalah tersebut itu. Ya, jadi karena abrar itu inna fil abrar lafi na'im. Itu ya, haji mabrur. Tidak mudah orang dapat haji mabrur karena doa orang kalau di putaran keempat ketika tawaf itu atau ketika umrah. Ketika haji dia berkata Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura amal salihan maqbula wa tijaratan lan tabur yani mafus akhrijni Allah minadh-dhulumati ilan nur. Jadi haji mabrur kan semua. Ya, doanya itu masing-masing seperti itu tentu mendatangkan dengan sebab kemabruran itu. Jadi sahabat berkata, ya Rasulullah, apa alamatul mabrur itu? Ada tandanya, ada perubahan yang signifikan setelah pulang itu. Yang biasa salatnya belang-beling, bagus sudah salatnya. Yang biasa lokek medit balik dari haji, tak haji bakhil lagi namanya, haji karim, tangan ringan. Yang biasa ngomongnya macam kutilang tuh, burung kutilang tahu? Tak ngomong itu sudah berubah. Itu auranya terbuka, sana sudah tidak begitu lagi. Nah, itu tandanya ada sudah tanda mabrur itu. Nah, itu jadi hal-hal mesti perhatikan tentang mabrur seperti itu. Kenapa tidak mudah? Karena Rasulullah berkata ujar Nabi tentang seperti itu. Al umratu ilal umrati kafaratun lama bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Jangan baca jazaan, ya. Haji umrah ke umrah pembersih dosa kita, tapi haji mabrur tiada ada yang lebih pantas Allah berikan kepada kita kecuali dengan surga. Nah, itu tadi. Jadi tidak semantanggung. Itulah tadi wukuf di Arafah itu tamah kena al hajju Arafah, kata Nabi haji itu Arafah. Beda kita dengan umrah itu tak dapat wukufnya. Kita pergi juga sekali di umrah, pergi ke Arafah, tapi tidak namanya tidak wukuf. Wukuf itu lakukan nanti pada hari ke-9 tergelincir matahari tersebut itu baru mulai wukuf ya apa dengan niat ya ketika haji tersebut itu kita masuk ke Makkah dari Makkah labbaik Allahumma hajjan. Nah, maka itu tertibnya 6 hal yang mesti dilakukan. Pertama, setelah kita niat haji, kedua kita wukuf di Arafah, yang ketiga kita tawaf, yang keempat kita sa'i, yang kelima kita gunting rambut kita, apakah dicukur ya ada digunting, dibakar atau dicabut. Itu hak laki-laki 4. Tapi perempuan tidak boleh 1 digundul. Nah, tuh yang keenam tertib. Tertib tadi yang dahulu-dahulukan, yang kemudian dikemudiankan tuh tertib daripada haji. Wa qala akhbarana Ismail ibn Mas'ud qala haddatsana Khalid an Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar qala sami'tu Sya'bi yaqulu haddatsani Urwah ibn Mudarris ibni Aus ibni Harithah ibni La'min qala attaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi jum'in faqultu hal li min hajjin faqala man shalla hadhihi salata ma'ana wa waqafa hadzal mawqif hatta yufidha wa afadha qabla dhalik min arafatin lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada nafasahu. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ismail bin Mas'ud, ia berkata telah menceritakan kepada kami Khalid dari Syu'bah dari Abdullah bin Abi As-Safar. Nah, ia berkata saya pernah mendengar Asy-Sya'bi berkata telah menceritakan kepada Urwah bin Mudarris bin Aus bin Harithah bin La'mi bin Dia berkata, saya datang kepada Nabi SAW di Muzdalifah. Seraya berkata,
Arafah yang melakukan sholat ini bersama kami dan berwukuf di tempat wukuf ini hingga bertolak dan telah bertolak sebelum itu dari Arafah pada malam atau siang hari, sungguh telah sempurna hajinya dan ia telah membersihkan kotorannya. Kotoran haji. Ya. Jadi orang pergi haji itu, maka seperti itu kan pakaian kita putih, maunya putih itu masih putih luar, putih dalam. Bukan tidak boleh pakaian hitam, silakan, tapi model. Karena pakai putih itu sunnah hukumnya. Jadi mati hidup SAW berkata punya indah itu kan ada kan, pakaian putih itu sunnah. Ya bagi ahyaan wa amwata, hidup mati sunnah putih itu. Artinya mendekatkan diri kepada SAW. Itu cara pendekatan dari pakaian dan apa putih itu. Makanya hukum di Arafah bukan tidak boleh kuning, hitam, model, nggak masalah. Tapi kalau kau oren, pakaian kau beda pula nanti. Kayak oren pakai ihram, Amitabha, begitu bunyinya kayak. Itu ya. Ada tadi. Jadi kan dibedakan itu tentang hal-hal. Itu aku bilang kemarin saya berapa tahun lalu pergi ke Jambi. Pakai gini, gondolan kepala kan pakai baju putih gini, pakai putih baju. Pergi ke Jambi. Belanja kemana tuh ya? Apa namanya, ke pasar ke Jamtos apa namanya ya? Jamtos ya. Jadi ponakan mau Kentucky, di Kentucky jalan saya situ. Asal lewat saya orang nengok, jenggot kan pakai tasbih, BPC tidak, gundul kan, begini. Kita nengok orang lihat, aku bilang apa? Jadi Pak, sebentar Pak, dia bilang, Bapak dari grup mana katanya? Ada acara apa sekarang? Aku bilang rame-rame. Rupanya ada apa namanya kompetisi dunia candi di Muara Jambi itu. Ada? Ada Muara Jambi itu, ya. Ya, maksud Bapak siapa? Dia bilang itu Bapak yang pakai baju putih itu, yang buat itu tasbih itu biksu yang grup mana? Dia bilang. Tuh tahu. Kalau aku pakai pas kuning, kayak oren, apa sudah tuh? Ya, ada itu membedakan. Habib Rasulullah ngajarin putih itu beda. Ada kalau mendikan kok tasbih besar, ya baju oren ada ceritanya beda kan? Itu tadi aku sudah pernah kejadian begitu. Ya, saya balik dari Mekah umrah. Jambi juga nih, sehingga ke Jakarta rumah Haji Ali Sulaiman. Jakarta pulang ada kiriman, waktu itu pakai pesawat Batavia air besar masuk Jakarta. Ya, pas ke Jambi singgah, itu ada mobil ke sorean. Naiklah mobil apa namanya yang sewaan apa tuh pribadi 300.000 350. Sehingga saya itu bilang ayo air Zam-Zam kurang, umrah beli ke Mahbatullah apa namanya? Ada Mahbatullah ya di Jambi itu dekat Universitas Nurdin Hamzah ya. Pergi situ. Pas saya kan biasa kan pakai peci kan, tidak pakai pecian, jangan itu pakai tasbih. Orang cewek itu di dalam kaget dia mundur. Kenapa? Aku bilang itu Syekh Puji ya, dia bilang. Tahu Syekh Puji? Kami kan Syekh Puji kemarin yang cerita kawin anak muda-muda ya, macam-macam aja. Nah, jenggot mirip, potong mirip, pendeknya mirip, gendutnya mirip. Dia bilang itu ada kemiripan. Paham tak kau? Sudah terjadi, saya sendiri merasakan begitu itu ya. Nah, jadi sunnah Habib SAW itu caranya seperti itu ya. Jadi ihram putih supaya membedakan dengan yang lain. Terus bukan tidak boleh putih, yang lain warna itu silahkan, tapi putih diutamakan. Begitu orang meninggal dunia, ya pakai putih juga karena Nabi SAW. Jangan pakai hitam. Ada cerita macam-macam pula. Pakai hitam nanti Abu Nawas macam-macam berkisahkan. Tidak ada, itu cuma cerita saja. Apalagi ditungkal, pakai baju pakai putih, pakai masuklah ke kubur tuh hitam langsung, dapat tunggu, betul tak? Kalau di Jambi agak lama kan kering dia. Nanti kalau ketungkal langsung hitam tuh lah. Nah itulah, iya. Nanti hal-hal yang membedakan amal ibadah kita. Kita tak tahu nih kapan kita mau berangkat. Ya, kalau kita siap tak kita. Sebenarnya dengan kebajikan yang kita akan lakukan. Ya, ini tadi haji tadi. Jadi haji itu artinya yang sangat fokus sekali itu ketika di padang Arafah. Di Arafah Allah panggil tadi, ya ibadi. Ya kata ya malaikati ibadi jauni syu'san ghobra. Ayah malaikatku ta'ala subhanahu wa ta'ala, nah hambaku yang datang jauh-jauh ni. Ya ya'tuna rijalan, datang jalan kaki, merangkak mereka datang kemari. Ghubaran akbar. Kepalanya apa? Syu'san ghobra, acak-acak rambutnya berdebu. Fashhadu lakum inni qad ghafartu lahum. Kata Allah, malaikat aku saksikan kamu, hari ini aku ampunkan dosa-dosa mereka. Itu di padang Arafah itu. Setelah orang nak pergi haji tadi, maka pergi ke Arafah tuh bersihkan betul jiwa daripada keuangannya dulu. Yang sembarangan, uang maling, uang joget, uang cerita, uang maling, uang maksiat, uang apa nih? Nah, uang korupsi dibawa, tak pakai lah haji itu. Ya, itu hati-hati tersebut itu
ke Mekah itu tidak mudah. Maka Mukarramah itu akan sambut kita dengan hal-hal yang muharraman tersebut itu ya. Baik. Apa yang tanya di situ? Wa qala قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني عامر قال أخبرني عروة بن مضر الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتيتك من جبل طيء أقللت مفطيتي واتعبت نفسي ما بقي من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال من صلى صلاة الغداة هاهنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى نفثه وتم حجه. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Amr bin Ali, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail. Ia berkata telah mengkhabarkan kepadaku Amir. Ia berkata telah memberitakan kepadaku Urwah bin Mudharis At-Tai. Ia berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, saya telah datang kepadamu dari Gunung Tayyi. Saya telah membuat lelah kendaraan dan diriku. Tidak ada gunung melainkan saya melakukan wukuf padanya. Apakah saya mendapatkan haji? Maka beliau bersabda, barang siapa yang melakukan sholat subuh di sini bersama kami dan telah mendatangi Arafah sebelumnya, sungguh ia telah membersihkan kotorannya dan hajinya telah sempurna. Orang pergi ke haji itu kan ada batas tanahnya itu, dipijak semua tanah keliling. Aku pijak dari tempat aku pijak. Ya Rasulullah SAW, kan itu kalau kamu sudah hukum apakah malam di situ dan kamu sholat jamak di Muzdalifah subuh bersama, berarti haji sudah sempurna. Itu maksudnya itu. Nah ini hal-hal tersebut itu nampak tilas bagaimana supaya jangan dapat tersebut itu akan dilakukan ya kita. Nah kasih tetangganya di belakang. Jadi belakang sekali dulu. Qala akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya. قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن ابن يعمر الديلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من نجد فأمروا رجلا فسألوا عن الحج فقال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه وأيام منها 3 أيام من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس. نعم. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Bukair bin Aqqa, ia berkata saya pernah mendengar Abdurrahman bin Ya'mur Ad-Dili, ia berkata saya menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Arafah didatangi orang-orang dari Najd. Kemudian mereka memerintahkan seseorang untuk bertanya. Lalu orang tersebut bertanya kepadanya mengenai haji. Lalu beliau bersabda, inti haji adalah wukuf di Arafah. Inti, inti haji. Jadi kalau inti itu tak bisa inti tok. Kalau kegembung berinti, bisa tak inti itu tok? Mesti ada penutupnya, ya kan? Jadi belum komplit namanya intinya. Itu ya inti haji itu wukuf di Arafah. Jadi itu diikuti 5 setelahnya itu lagi nanti. Barang siapa yang datang pada malam tanggal 9 Dzulhijjah sebelum salat subuh, maka sungguh dia telah mendapatkan hajinya. Hari-hari di Mina adalah 3 hari. Barang siapa yang menyegerakan pada
Nah, Kemudian beliau membonceng seseorang dan dia mulai mengumumkan hal tersebut di antara manusia. Tuh Habib Nabi SAW dilanjutkan sama beliau. Inti haji itu wukuf di Arafah. Kemudian ikuti lagi di Ayyamul Muna 3 hari. Ayyamul Muna itu artinya 3 hari itu untuk melontar. Apakah 70 batu napar sani namanya, 49 batu napar awal. Allah berkata, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fa bima dittaqa." Ujung hadis di Quran itu. Barang siapa yang mau 2 hari di Mina silakan, 3 hari mengapa? Sama tuh pahalanya. Ya 70 batu, 49 batu dilontarkan. Nah, hal tersebut itu diajarkan kepada kita bahwa itulah tadi haji ini daripada min wajibatil hajj, daripada kewajiban haji. Makanya beda haji, bagaimanapun banyaknya umrah tidak akan sama dengan satu haji. Jadi kalau orang sudah daftar haji tak usah dibatalkan, bila tunggu lama. Ya ini tak aku dah jadi orang haji umrah saja tak Ustaz, rugi. Ya berapapun umrah itu tak sama dengan haji. Nah kalau bisa haji daftar, umrah pergi. Itu dua kalau bisa. Ustaz bisa tak begini? Ya nak pergi umrah, pergi haji, tapi nak kawin dengan mah haji boleh? Pilih yang mana kira-kira? Kawin dulu kah? Kawin dulu ya, pandai dia. Nah itu, iya. Ya. Buat apa kalau pergi haji ini tak bisa ditahan? Ya, pandai dia. Kalau bisa dua-duanya, paham tak tuh? Tuh. Ya, ada nak orang berangkat ke haji juga ya deh, nak kerja ke sana. Ujungnya dapatnya cuma belanji, mana nanti? Ya, kalau sudah biasa, beda kan? Ya, ini hal-hal mesti diperhatikan. Habib Nabi SAW itu arda farajulan membonceng Nabi. Nabi bisa bawa dia di belakang ikutnya. Tidak salah kiai bonceng muridnya kan? Ini dibonceng terus. Enak betul. Kalau kita kan muridnya malu. Tapi kalau salah tidak masalah. Habib salah membonceng ya. Tidak salah kan dia. Fajalna bi habin nas. Nabi SAW manggil, "Hai manusia, ayo kita." Tadi ya tentang hal-hal itu. Nah itu batu lontaran yang kita lontar itu. Ya, hal yaitu haji itu kalau pergi sekali nyanyat namanya. Tahu nyanyat? Ya ketibiran enak, kepengen itu terus begitu tidak ada, maka karena Habib Nabi SAW sendiri belah itu sama hidup 3 kali haji dia. Nabi sendiri 3 kali haji. Kalau dibiarkan tiap tahun, tapi Nabi ngajar sama kita. Dia bukan 1 kali toh umrah, Nabi dia ketahuan pernah 4 kali haji 3 kali. Itu ya masalahnya. Baik. Qala akhbarana Yaqub bin Ibrahim, qala haddatsana Yahya bin Sa'id, qala haddatsana Ja'far bin Muhammad, qala haddatsani Abi qala ataina Jabir bin Abdullah. Fahaddatsana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Muzdalifatu kulluha mauqifun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqub bin Ibrahim dia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad. Dia berkata telah menceritakan kepadaku ayahku. Ia berkata saya pernah datang kepada Jabir bin Abdullah. Kemudian dia menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Muzdalifah seluruhnya adalah tempat untuk wukuf. Ya, wukuf itu stop juga di situ. Tapi wukuf yang iya itu di Arafah. Karena Muzdalifah itu tanah haram. Wukuf tempat Arafah tanah halal. Jadi wukuf yang iyanya wukuf itu terhenti ketika kita menjamak salat isya dan maghrib di takhir di Muzdalifah. Jadi mesti ada beberapa hal. Pertama, bermalam di Muzdalifah itu wajib hukumnya. Yang kedua, menjamakkan salat isya dan maghrib, isya 2, maghrib 3, itu di waktu isya. Kemudian yang ketiga, sunnah kita ngambil batu, apakah 70 batu atau 49 batu di situ untuk dilontar ke 3 balang jumrah ula usta Aqabah. Itu tadi tersebut itu, dan keempatnya itu malam hari raya. Orang takbiran sambil lewat di situ. Nah, itu tadi. Yang kelima di Muzdalifah itu ada masjid namanya Masjid Masyaril Haram. Masyaril Haram itu Masjid Muzdalifah. Dan yang keenam ianya Muzdalifah itu tanah haram. Jadi di Muzdalifah itu sama dengan Makkahul Mukarramah 100.000 setiap kebajikan kita lakukan Muzdalifah, Mina, Makkah sekitarnya. Cuman Makkah itu bedanya, tambah dekat dengan masjid lain lagi pahalanya. Nengok Ka'bah beda lagi pahalanya. Paham itu? Berjamaah di Masjid Haram beda itu, tapi semua tanah haram itu bimi'ati alfi hasanat. Sudah lama satu kebajikan dibandingkan dengan 100.000. Itu
tersebut. At-talbiyatu bil Muzdalifah. Ini baca talbiyah ya ketika Muzdalifah. Apa tuh? Qala akhbarana Hannad ibnu Sarri fi hadits Abil Ahwas an Husain an Katsirin wa huwa ibnu Mudrik an Abdurrahman Yazid qala Ibnu Mas'ud wa nahnu bi jam'in sami'tu alladhi unzilat alaihi suratul Baqarah wa yaqulu fi hadzal makan labbaik Allahumma labbaik. Ternyata ayo baca tetangga di belakang sedikit. Ya, maju. Ya, dengarkan suaranya itu. Ya. Mic-nya pendek. Talinya, kabelnya, tarik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bab membaca talbiyah di Muzdalifah. Nah. Dari Hanna bin As-Sari mengabarkan kepada kami dari Abu Al-Ahwas dari Husain dari Katsir bin Mudrik bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, Ibnu Mas'ud berkata, ketika kami berada di Muzdalifah, aku mendengar seorang yang padanya surah Al-Baqarah telah diturunkan berkata di tempat ini, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ternyata talbiyah itu turunnya di Muzdalifah. Jadi baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan itu syiar haji dan umrah. Jadi ada beberapa hal ulama membaca. Ada orang ketika membaca belajar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu biasa. Tapi yang umum orang baca begini, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu umum 99%. Tapi yang 1% jarang, orang 1% juga. Ulama lain dia gayanya. Noktah itu cara membaca ya, di mana menaruh koma tersebut itu. Apa dia bilang? Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Di situ dia. Pada umum orang baca labbaik Allahumma labbaik. Kalau tidak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik ya Allah, aku terima panggilan. Labbaik, aku terima ya Allah panggilan Engkau. La syarika lak. Ya, innal hamda, segala puja dan puji bagimu ya Allah, wan ni'mata laka wal mulk, segala nikmat milik Engkau ya Allah. Engkau tak ada sekutu dengan yang lain. Itu kalimat talbiyah itu. Ya, talbiyah ini beda, itu kalimat yang terindah. Ketika memanggil orang kata Ahmad, na'am. Ya, begitu. Itu masih ada istifham. Ya Ahmad, labbaik. Itu dia paling tinggi. Tapi itu khusus berdoa biasanya. Sama orang kita. Erik, iya. Nah, Dik, pun. Itu lebih lembut. Ya, itu kan ada yang lembut kan? Ya. Inggris juga begitu. Diki. Ya. Yes, dia bilang. Bahasa Inggris tuh. Kenapa kau? I am sorry, dia bilang. Yang lebih lembut, excuse me. Itu paling lembut lagi. Sama bahasa Arab itu. Labbaik itu yang paling halus. Labbaik. Itu orang menerima panggilan Subhanahu wa taala, maka baca talbiyah. Ya. Terus panjang sunnah baca seperti itu. Jadi kalau kita ke Mekah nak haji umrah, itu yang di perjalanan dibaca terus. Talbiyah. Kalau kita ke Madinah, sunnah kita baca salat Nabi. Itu aja dua. Nah, kalau balik ke kampung mulailah bernyanyi. Ya, itu talbiyah. Baik, dia itu apa ya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ada lagi tambahan lagi, labbaik was sa'daik wal khair bi yadik wal amru kullu ya raju ilaik. Ada lagi hadis yang lain itu. Nah, ya.
Qala waqtul ifadati ma'a jum'in atau ma'a jam'in. Qala akhbarana Ismail ibn Mas'ud qala haddatsana Khalid qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Amr ibn Maimun qala sami'tuhu yaqulu syahidtu Umar bi jam'in faqala inna ahlal jahiliyati kanu la yufiduna hatta tala syamsu wa yaqulun asyriq sabir wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafahum thumma afadha qabla an tatlu'a asy-syamsu. Nah, judulnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bab waktu meninggalkan Muzdalifah. Nah, waktu meninggalkan Muzdalifah. Nah, dari Ismail bin Mas'ud mengabarkan kepada kami dari Khalid yang menyampaikan dari Syu'bah dari Abu Ishaq bahwa Amr bin Maimun berkata, aku melihat Umar di Muzdalifah. Dia berkata, sesungguhnya orang-orang jahiliyah tidak meninggalkan Muzdalifah hingga matahari terbit. nah, Mereka berkata, terbitkanlah matahari wahai gunung Thabit. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menyamai mereka sehingga beliau meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. dan semua perkara itu beda dengan orang-orang jahiliyah. Ya, itu tentang hal-hal. Baik. Supaya memahami ada pengen haji, ada orang kadang mau ngaji ini, kena pergi haji baru. Ya, padahal itu penting sekali ya. Qala rukhsatu lidh-dhu'afati ayasilu ayusallu yauman nahri as-subha bimina. Dispensasi bagi orang-orang yang lemah untuk salat hari nahar hari raya itu salat subuh di Mina. Qala akhbarani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam an Ashhab anna Daud ibn Abdurrahman haddatsahu anna Amr ibn Dinar haddatsa anna Atha ibn Abi Rabah haddatsa anna Sami' ibn Abbas yaqul arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dha'afati ahli fa shallaina subha bi Mina wa ramaina al-jamratana. Bismillahirrahmanirrahim. Bab keringanan bagi orang-orang yang lemah untuk sholat subuh di Mina pada hari nahar. Raya haji ya. Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam mengabarkan kepada kami dari Ashhab dari Dawud bin Abdurrahman yang menyampaikan dari Amr bin Dinar dari Atha bin Abdurrahman bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kepada orang-orang yang lemah dari keluarganya. Nah, Lalu kami sholat subuh di Mina dan melempar jamrah. kasih tetangga belakang. Qala akhbarana Muhammad ibnu Adam ibni Sulaiman qala haddatsana Abdurrahim bin Sulaiman an Ubaidillah an Abdurrahman bin Qasim an Abi an Ummil Mu'minin Aisyah qalat wadidtu an ista'dhantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'dhanathu Saudatu fasallaitul fajra bimina qabla ayyatiyan nas wa kanat saudatu mar'atan thaqilatan sabithatan fasta'danat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adina laha fasallatil fajra bimina wa ramat qabla an ta'tiyan nas. Nama bin Nabi itu berhaji rata-rata. Nah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala wa rahimana wa rahimul muslimin ajma'in. Amin ya Rabb. Wa bi ilaihi Muhammad bin Adam bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Sulaiman yang menyampaikan dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya bahwa Ummul Mukminin Aisyah berkata, aku ingin meminta izin kepada Rasulullah SAW sebagaimana Saudah meminta izin kepadanya. Lalu aku sholat subuh di Mina sebelum orang-orang berdatangan. Saudah adalah wanita yang gemuk dan lemah fisiknya. Oleh karena itu, dia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat lebih awal, dan beliau mengizinkannya. Kemudian dia sholat subuh di Mina dan melempar jamrah sebelum orang-orang berdatangan.
Tuh kalau orang gemuk, capek, boleh duluan pergi. Dulu kan zaman Nabi sudah ramai, tapi zaman kita. Sekarang ini 3 juta, 4 juta haji bukan saya. Enak sekaligus orang melontar. Apalagi malam pertama itu malam Jumrah Aqabah itu coba. Kalau 4 juta orang, setiap orang 7 butir batu, berapa tuh? Lontarannya. Berdesek-desekan manusianya. 7 butir batu tuh. Nanti hari ke-11 21 batu kali 4 juta orang berapa? Kemudian hari 12 begitu juga, 13 begitu juga. Apa teruk tuh daripada setan potang panting lari kali baratnya. Di batu. Tapi bukan di situ masih itu udah. Melontar di Mina itu ada peninggalan Ibrahim Al-Khalil ketika anaknya dah dikorbankan Ismail tersebut itu, maka diuji. Ada dia. Diuji dengan 3 hal. Pertama diganggu emaknya tuh emaknya dulu diganggu nih ketika mau disembelih itu Ismail. Kedua anaknya diganggu, yang ketiga bapaknya pula diganggu. Itu dengan 3 hal. Makanya kata Rasulullah bahwa ya asy-syaitanu tarjumun wa millata abikum Ibrahim tattabi'un. Syaitan itu wajib dirajam, tapi milah Ibrahim mesti diikuti. Nah, itu jadi salah melontar itu salah satu itu. Jadi melontar itu boleh main-main dan boleh coba-coba. Di sini bisa kan di Sesuman Tungkal mungkin coba-coba. Lain itu kan berlatih. Tapi kalau sampai di Mina boleh coba dulu Masa bercoba itu orang sepadat begitu. Itu jelas kenyataan yang mesti kita lontar. Ya, melontar itu hakikatnya melontar diri kita yang kotor-kotor nih, membiasakan. Dan dianggap main-main pakai goli. Enggak boleh tersebut itu ya. Melontar pakai betet, main cakang-cakangan, enggak boleh main itu. Ya, kalau di sini mungkinlah dalam latihan, tapi sana enggak boleh. Batunya mesti kecil, seujungnya kelingking kita di ujung jari kelingking kitanya. Ya, enggak boleh sebesar begini belepuk kalau sebelah sana orang. Itu melontar. Dan gaya lontaran, setiap lontaran itu baca Bismillah Allahu Akbar. Itu paling ada banyak. Bismillah Allahu Akbar rajman li syayatin wa rahman. Itu setiap lontaran. Tuh lontar. Kalau laki-laki tangan dibuka begini buka begini. Kalau perempuan diginikan. Sunnah batunya dicuci. Batu, tidak boleh tai kambing, tidak boleh sandal, tidak boleh sepatu, tidak boleh mesti batu, dan tidak boleh dipecah itu batu, makruh hukumnya. Orang anda begodam, batu betul-betul batu diketok-ketok tuh. Dan batu itu mesti tanah haram. Tanah haram tadi dari Muzdalifah, Mina, ya sampai Mekah sekitarnya itu tidak boleh Arafah. Apalagi Tungkal, orang dari Tungkal bawa batu. Ya dari kampung mana tuh? Sungai apa? Sungai Asam, berarti kampung Asam tuh. Dibilang batu dari mana Pak? Buat apa melontar? Dibilang, memang tak boleh ya? Aku diam aja berkelahi gitu. Ada orang begitu tuh. Nah, kita mengajari dia marah malah. Maksudnya, ya kalau batu boleh batu di depan doang. Udah boleh, itu batu tanah haram. Maka batu tanah kita ini bawa ke sana itu makruh hukumnya. Maka bapak kau meninggal dunia kau ambil apa namanya? Pusaranya itu tanah itu bawa ke sana makruh hukum, tidak boleh, dibenci. Tanah yang tanah haram dibawa ke negeri kau ini. Balikkan lagi. Nah, itu hal-hal makanya dikatakan tanah haram, ya. Kata Allah berkata, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-ma'tam. Tanah haram itu kenapa? Rasulullah berkata, Ujah bin Rasulullah, alangkah nikmat orang di dalam tanah haram. Laibu istamil amin yaumil qiyamah, dibangkitkan karena aman dan yaumil qiyamah. Man mata bi ahadil haramain bisa min yaumil qiyamah, orang mati di antara 2 tanah haram Makkah Madinah dan dibangkitkan dalam kuburnya dalam keadaan aman dia. Maka orang ke Mekah itu maka tanah-tanah haram, maka karena tanah haram itu Allah haramkan bumi daripada jilatan api neraka. Tuh, beda kan dengan tanah kita. Nah, itu sejauh-jauh lah di kampung kau pada di mana? Sama dengan di sini tanah harganya. Mana sama? Jangan 4 hektar kalau besar mahal-mahal ini masih. Betul. Itu di kita nih apalagi tanah yang ada 7 orang tanah orang habis duit ke Mekah tuh. Ya. Macam-macam cara orang, haji biasa, haji plus, haji khusus. Tahan setengah miliar mau orang bayar, yang penting berangkat sampai 30 tahun sekarang nunggu coba tuh habis setengah miliar habis juga tuh duit hitung. Itu keimanan yang ada di dada kita itu begitu ya. Itu Makkah itu, makanya bernama itulah itu supaya Allah belum jemput kita supaya kita sampai ke tanah suci Makkah untuk melakukan haji tersebut itu ya. Setiap umrah belum tentu haji, umrah aja haji jelas ada umrahnya, itu sajalah masalahnya. Nah, kemana lagi? Masih ada waktu ya. Qala akhbarana Muhammad bin Salamah qala anbana Ibnu Qasim
Qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id an Atha ibn Abi Rabah anna maulan li Asma binti Abi Bakar akhbaru qala ji'tu ma Asma binti Abi Bakar bina bi ghalasin faqulu laha laqad ji'na mina bi ghalasin faqalat qad kunna nasna hadha ma man huwa khairun min. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al-Qasim dari Malik yang menyampaikan dari Yahya bin Sa'id dari Atha bin Abu Rabah bahwa Mama Asma binti Abu Bakar berkata, aku tiba di Mina bersama Asma binti Abu Bakar pada akhir malam. Aku berkata kepadanya, kita telah tiba di Mina pada akhir malam. Asma berkata, kami telah mengerjakan ini bersama orang yang lebih baik darimu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada deh. Nah, dia akan disambung hadis itu kepada Muhammad bin Salamah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima sallama ala man tashri shifa ishfina ya Allah shfiha shifan ismi rahman Allahumma salli ala sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Allahumma salli